Valdo bego, jubir minim data. Jubir lo ya, bukan jubir. Otak lo nggak nyampe. Dasar Valdo anak bau kencur. Fans kangen band. Kita nyalain musik dulu biar ngobrolnya agak santai. Ini mention yang gue terima di media sosial 2 hari ini gara-gara respon terhadap artikel Aerosmith dan Armageddon. Gue pengen bacain verbatim yang ada di artikel yang dimuat oleh Detik.co yang rame belakangan dikomentarin oleh beberapa gerombolan You Know Who. Lagu itu mengangkat band yang lagunya tidak pernah dikenal jadi chart yang paling tinggi. Nah, kita mau lihat siapa yang baca statement ini dengan emosi atau hati yang tentram. Sebab gue dengan sadar mengatakan itu, masih gue simpan semua chatnya sama wartawan kalau lo pengen lihat. Tapi nggak usah lah ya, itu biar jadi rahasia gue aja. Nah, yang dipermasalahkan adalah lagu itu mengangkat band yang lagunya tidak pernah dikenal. Nah, ini nih yang dipermasalahkan sama gerombolan You Know Who ini, yang top chartnya dihilangin sama mereka. Kalau seandainya cara kita berpikir seperti itu, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, keluarganya Aerosmith gak tahu sama sekali lagu-lagunya Aerosmith karena tidak pernah dikenal ya, dengan logik yang dibangun oleh gerombolan You Know Who tadi. Yang kedua, istri-istri mereka, fans-fans mereka juga nggak pernah tahu. Berarti keluarganya Aerosmith, istri-istrinya, fans-fansnya yang bikin lagu-lagu
diselidiki oleh KPU. Yang ketiga, lo yang kurang gaul, nggak tahu lagunya Aerosmith. Tuh, udah kurang gaul nih. Bos, gue memang pencintanya lagunya Via Valen dan Hadi Roma Irama. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena rindu akan segera layu. Tapi alhamdulillah waktu dulu gua ngeband, teman-teman tahu lagu-lagu gua, sanak saudara juga tahu, sahabat-sahabat juga tahu. Yang keempat, emang harus masuk chart buat jadi legend. Aduh, ampun deh, ampun bos. Gua nggak tahu cara jadi legend dalam bermusik. Kalau gua tahu, pasti gua udah jadi pemusik aja. Ini analogi bos. Sekali lagi, ini analogi. Tapi kalau lo mau bandingin sama konteks pemilunya Indonesia, banyak orang yang udah jadi legend, tapi nggak sampai ke top chart. Konteks pemilu juga. Di Indonesia nih, partai gua, Partai Amanat Nasional, mengusulkan seorang legend di Indonesia yang namanya Ustadz Abdus Somad menjadi cawapres. Legendnya yang nggak mau. Sekali lagi, ini tentang analogi top chart dan pemilu. Dan kemana-mana dulu ya. Tujuan Aerosmith kan bukan masuk chart. Mereka itu band rock idealis. Wah, udah sampai tahu Aerosmith. Kayak kenalan nih. Nah, itu lo harus tanya Billboard, bukan tanya gua. Yang Aerosmith nggak niat bisa masuk ke top chart. Atau Michael Jackson 13 kali lagunya sebagai top chart di Billboard. Apakah dia niat? Nah, itu kan urusan Billboard, bukan urusan gua. Ini kok udah jadi ngomong niat nih, nama itu. Tapi memang benar sih, segala sesuatunya dimulai dari niat, termasuk mengomentari gua. Argumen lain, nih Aerosmith udah sempat juga masuk Billboard nomor 3, nomor 4 dan macam-macam. Sekali lagi bos, top chart itu nomor 1, tapi presiden nomor 2. Tapi gua personally thank you banget buat lo semua yang ngebahas ini selama 2 hari ini. Bahkan gue sempat melihat pada nge-skip ngebahas 212 gara-gara lebih enak ngebahas Aerosmith dalam 2 hari ini yang lo lakukan kepada gue. Well, alhamdulillah ini rezeki anak soleh. Sebenarnya gue nggak takut sih sebenarnya, santai aja. Sama satu lagi yang paling penting menurut gue, orang jadi banyak yang baca artikel itu. Lo pasti sadar kalau lo baca secara lengkap ada isu yang lebih penting untuk dibahas, yaitu tentang pariwisata di Bali, tentang bagaimana penggunaan WeChat sebagai alat transaksi yang cashnya, keuntungannya nggak lari ke Indonesia, namun larinya ke luar negeri. Itu isu yang selalu kita perjuangkan, salah satunya bersama Prabowo dan Sandi. Aku yakin banget orang yang ngebahas dan penasaran sama artikel ini pasti baca sampai habis. Banyak sih yang nanya ke gua, lo sehat bro, WeChat bro, makasih bro, macam-macam lah. Nah, buat teman-teman semua, ini mungkin sebuah message, bukan hanya buat gerombolan Yunobu, tapi ini buat kita semua lah. Pemilu yang berkualitas itu bukan hanya di tangan para kandidat atau tim sukses aja, tapi di tangan kita semua. Ayo kita coba membangun perdebatan yang substantif, yang logis, yang argumentatif, yang nggak pelintir-pelintir sana sini, yang nggak hilangin konteks dan macam-macam. Buat gua, siapapun yang menang itu harus memberi manfaat paling besar pada masyarakat. Sekarang lo foto kayak gini sama foto kayak gini udah susah kan? Gak tahu lagi nanti apa yang terjadi. Gue ingat di salah satu stasiun TV, Mas Wiwi Tejo ngomong dia udah takut nge-tweet gak bebas atau fleksibel dulu lah saat-saat kayak sekarang. Thank you banget sekali lagi atas semua respon yang lo berikan ke gue. Gue juga menghormati beberapa orang-orang yang menggiring opini ini lah. I respect you bos, abang-abang gue semua. Sebelum sekarang gue udah follow semua pemikiran mereka. Mungkin sekarang gara-gara lo beda pilihan sama gue, semua statement yang keluar dari gue lo pelintar-pelintir atau lo asumsikan salah. Coba lo lihat dulu, coba lo pahami dulu konteksnya, dan kita siap untuk berdebat secara substantif. Dan mungkin kita bisa mengakhiri video ini dengan sedikit bernostalgia dengan lagu-lagunya Aerosmith. Game on!